Kami presbiter yang bertugas dalam ibadah Sabtu Sunyi ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi kita semua. Semoga ibadah kita ini diberkati Tuhan. Teriakan Eli Eli lama sabatani merupakan putusasaan dan ketakutan Yesus yang manusiawi. Dalam sekejap waktu, Yesus yang manusiawi itu berada dalam dunia kematian, disalibkan, mati, turun ke dalam keadaan maut. Allah telah meninggalkannya, para pengikutnya telah hilang harapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mulai ibadah kita ini. Jemaat diundang berdiri. Sekalipun Allah telah berdiam dalam pengakuan dan pengharapan pada kuasa Allah, kita datang menghadapnya. Mari kita muji Tuhan dari Kidung Jemaat 186. Tuhan Allah yang bertata dalam sorga, kami jemaat-Mu datang kepadamu melalui ibadah Sabtu Sunyi ini. Ibadah ini mengingatkan kami pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kiranya ibadah kami ini mendatangkan berkat bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi Bapa dalam surga. Amin. Mazmur dan litani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Oh
firman-Mu. Carilah wajah-Mu. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku. Dan janganlah meninggalkan aku ya Allah yang menyelamatkanku. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, menyisakan rasa tidak percaya di antara para pengikutnya, menyisakan ketakutan di antara murid-muridnya, meninggalkan duka bagi sang bunda Maria. Di manakah Allah di tengah segenap kesedihan dan ratapan ini? Di manakah kuasanya di tengah segenap keraguan ini? Apakah Allah telah berlalu dari kehidupan ini? Eli, Eli, lama sabachthani. Sesungguhnya hanya kegelapan yang pekat yang kami rasakan. Nyalakan api yang tak
bersama satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Siapalah kami di hadapan-Mu ya Tuhan, maka kami merendahkan diri kami dalam pengakuan atas kemahakuasaan Tuhan. Kami mau kosongkan diri kami. Kami mau Tuhan untuk membiarkan firman-Mu mengisi kami. Berkatilah kami semua dengan tuntunan Roh Kudus yang mendiamkan segala suara yang mengganggu perhatian kami untuk merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk memperlakukan firman-Mu dalam seluruh kehidupan beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan 61. Menjelang malam datanglah seorang ayah orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Dia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya dalam kuburnya yang baru, yang digaringnya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Dalam kerendahan hati, dalam keheningan, kita mendatangkan pujian bagi namanya. Amin. Hosiana. Oh
Sesungguhnya hari ini kita berkumpul bersama-sama sebagai satu persekutuan, merayakan sebuah peristiwa gerejawi yang sering diabaikan, sebuah peristiwa yang ditempatkan di dalam masa Jumat Agung dan Minggu Paskah. Orang-orang menyebutnya sebagai Sabtu Sunyi. Ada yang mengatakan Sabtu Paskah. Ada lagi yang menyatakan sebagai Sabtu Teduh. Di hari Sabtu itu, orang mempersiapkan diri menyambut Minggu Paskah, mengingat kembali pada tubuh Tuhan Yesus yang telah dibaringkan di makam. Hari ini, di sore hari ini, menjelang matahari terbenam, kita mengingat kembali pengakuan iman kita yang diucapkan setiap hari Minggu: disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Marilah kita mengingat kembali dalam seluruh rasa sakit, dalam seluruh ketakutan sebagai seorang manusia, Yesus tergantung dengan nyeri di atas kayu salib, memandang setiap orang yang menghina, mengejek, merendahkannya, lalu dalam seluruh kesedihan, perih, menanggung sakit fisik yang luar biasa, Yesus menengadah ke langit dan dia berteriak dengan sisa-sisa kekuatannya, dalam seluruh kelemahannya. Teriakannya adalah Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, apa engkau meninggalkan aku? Setelah itu Yesus mati. Semua orang memandang kepada tubuh yang telah mati itu. Semua orang memandang kepada tubuh yang terkulai itu. Ada yang merasa senang karena telah menyalibkan dia. Ada yang semakin hancur, sakit melihat Kristus yang telah mati itu. Lalu datanglah Yusuf seorang Arimatea menghadap Pontius Pilatus. Aku mau mengambil tubuh itu. Aku mau memberikan penghormatanku. Izinkanlah dia dibaringkan secara layak sebagai manusia.
Pontius Pilatus mengizinkan, maka diturunkanlah mayat Yesus, diiringi oleh tatapan sedih dan hancur sang bunda yang telah mengandung, merawat, membesarkan dengan segala tetes air mata, dengan rasa sedih harus melihat anaknya yang sulung mati di hadapannya. Tidak seorang ibu yang mau melihat kematian anaknya. Betapa hancurnya seorang ibu ketika melihat anaknya telah mendahului. Tuhan, mengapa dia yang kau panggil lebih dulu? Mengapa bukan aku yang telah mengandungnya? Disitulah kita melihat betapa Maria merasakan kesepian, kesedihan, kehilangan, putus harapannya. Yusuf tetap tegar menurunkan mayat Yesus, diiringi oleh isak tangis sang bunda, membawa ke makam. Bahkan Yusuf orang Arimatea itu, dia juga memberikan pakaian yang terbaik, kain lenan yang putih bersih. Walaupun semua orang telah melihat tubuh itu sebagai penjahat, namun dalam kehadiran sebagai seorang murid yang setia, Yusuf dari Arimatea memberikan penghormatan yang sungguh-sungguh kepada sang guru. Walaupun tubuh itu telah hilang kuasa, bukan berarti kemudian hilang pula lah kesetiaan dan rasa sayangnya. Ia tetap mempersembahkan yang terbaik bagi tubuh yang telah mati itu. Sabtu Sunyi mengingatkan kepada kita tentang harapan yang hilang, tentang kerapuhan, tentang kesepian, dan dari semua keadaan itu, maka pertanyaannya adalah, Tuhan, Engkau ada di mana? Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Dalam kerapuhan, kesedihan, kesepian, maka kita pun dihadapkan pada dua pilihan. Apakah kita akan tetap dalam kerapuhan, membiarkan diri dibungkus dengan kesedihan? Apakah saudari-saudara akan tetap terus mengingat seluruh persoalan, masalah yang telah membuat kita jatuh begitu dalam? Apakah kita hanya melihat pada duka cita? Apakah kita hanya melihat pada kehilangan? Apakah kita hanya melihat pada kegagalan? Apakah kita hanya terpaku pada ketidakberdayaan? Hilang semangat, tidak ada semangat. Apakah kita hanya akan tetap seperti itu? Ketika kita melihat Allah berdiam diri, Allah seperti meninggalkan, apakah kita pun juga hilang harapan? Apakah kita pun akan tetap terus menjadi manusia dalam seluruh kelemahannya, tetap dalam kesedihan, meratapi kegagalan, marah oleh karena kondisi, situasi? Kenapa saya sakit terus, sakit lagi, Tuhan? Di mana kuasa-Mu? Apakah kita akan berteriak terus, mengapa aku tidak dicintai?
tidak dikasihi, apakah kita akan tetap terus berteriak seperti itu? Apakah kita akan tetap terus melihat bahwa saya manusia tidak berguna, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, tidak berguna? Apa bisa dilakukan? Tuhan telah meninggalkan. Apakah kita akan tetap dalam pilihan seperti itu? Ataukah kita melihat pada pilihan yang kedua? Ketika Tuhan berdiam, sesungguhnya Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya kita bisa, kita mampu, bahwa sesungguhnya Tuhan percaya, tahu, sangat mengetahui kita bisa melaluinya. Dengan penuh semangat kita berdiri untuk kemudian melihat bahwa kita bisa melakukan yang terbaik, karena Tuhan telah menganugerahkan hikmat, Tuhan telah menganugerahkan kemampuan, Tuhan telah memberikan kepada kita tenaga. Sekecil apapun tenaga itu, Tuhan sudah memberdayakan kita dengan luar biasa. Tuhan sedang melihat, maukah kita memberdayakan diri dengan segala karunia yang telah Dia anugerahkan. Tetap bersemangat melihat hari depan, bahwa sekalipun malam semakin gelap, akan ada matahari yang terbit di pagi hari. Bahwa sesungguhnya sekalipun banyak orang yang membenci, yang menghina dan mengolok kita, namun sesungguhnya kita adalah orang-orang yang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, karena Tuhan telah mengaruniakan kepada kita banyak hal untuk kita lakukan, kita gunakan. Di Sabtu Sunyi ini kita diingatkan, apakah tetap menjadi manusia yang merasa tidak berguna karena Allah tidak menunjukkan kuasanya, ataukah kita akan seperti Yusuf Arimatea, sekalipun Tuhan yang dikasihinya, Yesus Kristus yang diikutinya telah mati, namun tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap terus mengasihinya. Apakah kita akan seperti dua perempuan itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain, yang tetap terus menunjukkan kasihnya kepada Kristus? Ataukah kita seperti murid-murid yang hilang harapan? Marilah kita melihat masa depan. Marilah kita melihat bahwa kita telah diciptakan segambar dan serupa dengannya. Marilah kita tetap terus memiliki semangat menjalani kehidupan ini. Ketika Tuhan tidak menunjukkan kuasanya, bahkan ketika Tuhan terlihat meninggalkan kita, sesungguhnya Tuhan tahu bahwa kita mampu. Terpujilah Kristus. Amin.
Yesus